Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023. Berserah diri sepenuhnya seturut kehendaknya. Kutipan dari Injil Matius bab 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan tentang seorang yang berpenyakit kusta yang menjadi tahir setelah dijamah oleh Tuhan Yesus. Namun sebelum dia ditahirkan, dia menyatakan iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama, kusta digambarkan sebagai penyakit yang begitu menjijikkan. Penyakit ini pun menjadi simbol atau lambang yang dihubungkan dengan dampak dosa terhadap kehidupan manusia. Penderita kusta itu pun berkata kepada Tuhan Yesus demikian, "Jika Tuan mau," seraya bersujud di hadapannya. Sikap penderita kusta ini menunjukkan suatu sikap religius dan tidak sekedar mengikuti sopan santun tradisi timur yang berlaku di zaman itu. Sobat Katolikana, saya hendak mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda semua. Sudah berapa kali Anda mendaraskan doa Bapa Kami sampai hari ini? Sebagian dari kita tentu tidak mampu menghitungnya secara pasti, bukan? Yang hendak saya garis bawahi di sini sebenarnya bukan soal perhitungan matematisnya, namun lebih kepada soal penghayatan kita masing-masing terhadap isi teks doa Bapa Kami tersebut. Rangkaian kalimat dalam doa Bapa Kami berisi pujian dan harapan kita kepadanya. Selain itu, kita juga menghendaki agar kehendaknya saja yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Namun dalam banyak kesempatan, secara tidak sadar, kita justru mengajukan banyak permohonan yang ternyata seturut kehendak kita kepada Tuhan. Benar demikian, bukan? Mari sekarang kita refleksikan kebiasaan dan isi doa pribadi kita masing-masing yang selama ini kita daraskan kepada Tuhan. Apakah kita memang berserah diri secara utuh kepadanya agar kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kita, atau justru kita mencoba mendikte Tuhan agar mengikuti kemauan kita? Sobat Katolikana, dalam kehidupan kita dewasa ini, tentu kita pernah berjumpa dengan mereka yang secara sosial terbuang dari lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Mereka dikucilkan dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Hal senada juga dialami oleh para penderita kusta pada zaman Yesus. Mereka dijauhi oleh orang banyak karena takut ketularan sakitnya. Mungkin ada di antara kita yang belum terlalu paham apa itu penyakit kusta dan akibat yang dialami oleh penderitanya. Cobalah Anda googling atau berselancar di internet. Di sana Anda akan temukan jawabannya. Mereka yang menderita penyakit kusta, jika tidak mendapatkan pengobatan yang baik, dapat mengalami gangguan kesehatan yang serius, dimulai dari kaki yang mati rasa, jari-jari tangan membengkok, bentuk hidung menjadi seperti pelana kuda, mengalami kehilangan jari jemari hingga kebutaan. Sobat Katolikana, menutup renungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk pergi ke dalam relung hati kita masing-masing. Mari kita tengok sejauh mana isi dari doa-doa yang biasa kita daraskan setiap hari. Apakah doa-doa kita selama ini lebih banyak berserah diri kepada kehendak Tuhan, atau justru lebih banyak mendikte Tuhan agar mengikuti kehendak kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kami. Engkau senantiasa menjadi penolong kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, walau sedetik pun. Ajari kami ya Tuhan,
agar kami selalu berserah diri kepada kehendak-Mu. Jauhkan kami dari godaan-godaan duniawi yang bermaksud menjauhkan kami dari-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.